Guru-guru kita pernah berkata bahwa seorang wali adalah ia yang berhasil menarik orang yang menyakitinya untuk masuk surga bersamanya, bukan malah menjerumuskannya ke dalam neraka. Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan mereview satu buku catatan atau memoir mengenai pengalaman seorang santri ketika belajar di Bumi Seribu Wali, yakni di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Judulnya adalah Catatan dari Tarim, Kumpulan Tulisan dan Pengalaman di Bumi Seribu Wali, yang ditulis oleh Laura Ismail Amin Khalil. Ini bukunya, terbitan Najhati Pena tahun 2020. Penulis buku ini, Laura Ismail, adalah seorang ulama muda kelahiran Bangkalan yang masih merupakan keturunan dari Syekhona Khalil, Bangkalan. Laura Ismail memulai belajarnya tentu di kota Bangkalan. Kemudian melanjutkan belajar di pesantren Amthilati di Jepara, asuhan Kiai Taufiqul Hakim. Kemudian belajar melanjutkan mengaji kepada Kiai Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang. Kemudian melanjutkan terbang ke Yaman, tepatnya di pesantren Darul Mustafa Tarim, asuhan Al-Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Nah, di dalam buku ini, Laura Ismail menulis ada 51 judul catatan-catatan ringan, catatan-catatan pendek pengalaman beliau semasa belajar di kota Tarim, yang awalnya berasal dari catatan-catatan di Facebook, kemudian dibukukan jadi buku ini. Nah, 51 catatan itu terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama menceritakan tentang kota Tarim itu sendiri, bagaimana kesan awal ketika sampai di kota Tarim. Kemudian bagian kedua menceritakan tentang guru beliau, Al-Habib Omar bin Hafidh. Bagian ketiga menceritakan tentang sosok Al-Habib Ali Al-Jufri. Dan bagian keempat menceritakan tentang orang-orang di kota Tarim, terkhusus adalah para ulamanya. Nah, Laura Ismail mengawali catatan ini dengan satu kisah, satu fragmen ketika beliau minta izin. Ketika beliau sowan kepada gurunya di Sarang, yakni Syekh Maimun Zubair, untuk minta izin melanjutkan mondok di Tarim. Nah, di bab ini, di catatan pertama ini, Laura Ismail menegaskan bahwa apa yang dia dapatkan selama bertahun-tahun belajar di Tarim, di Yaman, adalah merupakan hasil dari berkah dan doa dan ridho dari seorang Syekh Maimun Zubair di tanah Jawa ini. Kemudian penulis juga memulai dengan satu kisah yang cukup unik dan cukup lucu. Ketika dia pertama kali sampai di kota Tarim, berbulan-bulan ketika awal dia berada di kota Tarim, selama berbulan-bulan dia tidak mau pakai sandal. Alasannya adalah untuk mendapat keberkahan dari tanah yang pernah diinjak oleh para wali yang tinggal di kota Tarim. Nah, kabar ini kemudian sampai ke telinga ibunya di kampung halaman. Tentu saja sang ibu kasihan. Kemudian sang ibu kemudian menambah uang bulanan yang dikirimkan ke anaknya itu untuk beli sandal. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa keberkahan pertama yang didapatkan oleh penulis dibuktikan dengan adanya tambahan uang bulanan yang dia dapatkan karena menghormati tanah di kota Tarim. Kemudian pada judul-judul selanjutnya penulis banyak bercerita tentang bagaimana suasana dan nuansa kota-kota di Hadramaut khususnya, yang sangat kental dengan nuansa Islami, dengan akhlak yang luhur seperti di kota Sewun, Tarim, Baydho, dan kota-kota lain yang disebutkan di sana. Kita bisa membayangkan bagaimana suasana yang ada di sana. Kemudian penulis juga banyak menyebut tentang tokoh-tokoh besar yang ada di sana. Tentu saja ada Habib Omar bin Hafidh, kemudian Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, kemudian Al-Habib Muhammad Al-Haddar, Al-Habib Abdullah bin Syahab, Syekh Muhammad Ba'udhan, dan para ulama lain yang disebutkan di sana, dan sedikit banyak mempengaruhi kita sebagai pembaca untuk mencintai mereka, untuk mengenal mereka, dan mulai mengidolakan mereka.
Nah, Lora Ismail menuliskan catatan-catatan pengalaman ini dengan bahasa yang ringan, bahasa yang santai. Kadang ada nuansa lucunya, kadang ada nuansa harunya, karena memang ditulis dari pengalaman beliau sendiri selama berada di sana. Tapi lebih dari sekedar catatan pengalaman, buku ini mengandung banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sana, bagaimana corak keagamaan para ulama dan para awam di Tarim, Hadramaut, bagaimana mereka mengimplementasikan, mempraktikkan syariat Islam dengan total, dengan dibalut nuansa akhlak, dibalut nuansa tasawuf yang sangat kental di sana. Kemudian kita juga bisa melihat meraba-raba bagaimana corak dakwah yang dipraktikkan oleh para da'i yang berasal dari Hadramaut kemudian menyebar di seantero dunia, bagaimana corak dakwah mereka yang sangat mengutamakan rahmat atau kasih sayang. Nah, corak dakwah yang penuh dengan kasih sayang ini sebagaimana tertulis dalam kutipan-kutipan yang ada di dalam buku ini. Yang pertama seperti ditulis dalam halaman 77 yang merupakan pesan atau nasihat dari Habib Umar bin Hafidh. Beliau mengatakan langsung kepada penulis buku ini, Lora Ismail. Beliau mengatakan, berdakwahlah dengan lembut, dengan kasih sayang, dan mengharapkan kebaikan untuk siapapun. Ini adalah ajaran rahmat dalam dakwah yang diajarkan oleh Habib Umar bin Hafidh. Kemudian di kutipan lain, di halaman 112 ada pesan dari mertua Habib Umar yang sekaligus guru beliau, yakni Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Beliau mengatakan, guru-guru kita pernah berkata bahwa seorang wali adalah ia yang berhasil menarik orang yang menyakitinya untuk masuk surga bersamanya, bukan malah menjerumuskannya ke dalam neraka. Nah, saya kira itu adalah dua kutipan yang cukup mewakili bagaimana corak dakwah rahmah orang-orang dari Hadramaut yang kemudian menyebar di seluruh dunia termasuk di Nusantara ini. Dan kita bisa lihat bagaimana corak dakwah ini betul-betul dilaksanakan oleh murid-murid Al-Habib Umar bin Hafidh di Indonesia khususnya. Membaca buku ini mengingatkan saya pada satu buku lain yang juga menceritakan tentang bagaimana pengalaman selama berada di kota Tarim yang disebut-sebut sebagai kota seribu wali. Buku itu berjudul Bidadari Bumi, karangan Ustazah Halimah Al-Idrus. Tapi bedanya kalau buku Bidadari Bumi itu menceritakan pengalaman di kota Tarim dari sudut pandang seorang perempuan, dan yang diceritakan pun adalah para ulama, para tokoh-tokoh wali yang berasal dari kaum perempuan yang berada di kota Tarim. Nah, saya harap Lora Ismail tidak hanya menuliskan pengalaman-pengalaman di dalam buku saja, tapi bisa bercerita melalui video atau podcast mengenai pengalaman beliau selama belajar di sana. Karena ini sangat menarik dan saya harap bisa menjangkau semua lapisan, terutama bagi netizen yang lebih suka menonton video daripada membaca buku. Itu saja review dari saya, dan tentu saja saya nggak bisa menceritakan semua isi dari buku ini. Anda harus membacanya. Selamat membaca. Wassalamualaikum.